Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik baik-baik saja ya. Hari ini ada Kak Lani, Kak Nando, dan Kak Angel yang akan menemani adik-adik dalam ibadah sekolah minggu. Oke, baik adik-adik. Hari ini kita ibadahnya masih dari rumah saja ya. Adik-adik, kakak berharap adik-adik rajin cuci tangan, jaga kesehatan. Jikalau ada keperluan di luar, jangan lupa menggunakan masker dan juga jaga jarak dari orang-orang di sekitar ya. Sebelum kita memulai ibadah, adik-adik silakan persiapkan Alkitab dan juga persembahannya. Dan persembahannya nanti dikumpulkan waktu kita bertemu di sekolah minggu. Dan selamat beribadah. Baik adik-adik, walaupun dari rumah saja, adik-adik berdiri yuk biar tambah semangat kita nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Bapak telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Bapak telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, pada hari ini kami semua boleh sehat. Bapa yang baik, kami semua walaupun dari rumah masing-masing, kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami mohon Tuhan melindungi kami satu persatu, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Berkati kami semua, kakak-kakak dan juga pembawa firman, sehingga ibadah kami hari ini boleh berkenan ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik semua masih semangat kan? Kakak undang kita berdiri lagi untuk kita memuji nama Tuhan. Happy ya. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam firman. Sebelum kita mendengarkan firman, kita angkat lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu bersama-sama akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua, biarlah firman yang akan kami dengarkan boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan terima kasih, kami telah berdoa, haleluya, amin. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, untuk sehat berarti anak-anak harus menjaga kebersihan. Sering-seringlah cuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun ya. Kemudian tidak hanya itu saja, harus menjaga dengan makan makanan yang bergizi supaya daya tahan tubuh kita akan menjadi kuat. Nah,
Kemudian tidak itu saja. Nah, anak-anak juga kalau keluar harus memakai masker, ini maskernya ya. Harus ini ya di situasi pandemi sekarang ini. Dan yang paling aman, anak-anak harus tetap di rumah. Nah, seperti sekarang ini, anak-anak tetap di rumah dan mendengarkan firman Tuhan juga tetap di rumah. Sudah siap ya anak-anak? Nah, sekarang anak-anak coba untuk firman kali ini kita ambil dari Alkitab, kitab Keluaran ya. Kitab Keluaran pasalnya 12 ayat 1 sampai 14. Dan nanti anak-anak yang sudah bisa membaca, yang sudah besar bisa membacanya. Dan untuk anak-anak yang masih kecil, khususnya yang kelas Yohanes dan Andreas ya, nanti bisa minta bantuan kakak ataupun mama papa untuk membacakannya. Dan sekarang siap ya? Nah, sebelumnya Bu Sri mau bertanya sama anak-anak ini ya. Kira-kira anak-anak kemarin pada bulan Agustus bangsa Indonesia merayakan apa ya? Nah, ini setiap tahun pasti dirayakan. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Jadi bertahun-tahun yang lalu bangsa Indonesia juga dijajah. Nah, seperti halnya di dalam Alkitab ini juga diceritakan tentang penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Israel ya. Nah, maksud Bu Sri bangsa Mesir yang menjajah bangsa Israel ya. Nah, waktu dijajah itu situasinya sangat tidak baik ya, karena tidak baik bagi bangsa Israel karena mereka sangat menderita, disuruh kerja keras ya, kerja keras tiap hari, kerja keras dari siang sampai malam ya, makannya kurang ya, kalau malas dicambuk, sangat menderita sekali ya bangsa Israel. Nah, karena itu Tuhan melihat keadaan itu dan akhirnya Tuhan pun mengutus yang namanya Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir. Nah, suatu hari Musa mendatangi raja dari bangsa Mesir ya, Raja Fir'aun. Nah, ini gambarnya coba lihat ya. Nah, Musa meminta Raja Fir'aun untuk apa? Membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, ditemani oleh Harun kakaknya ya. Tetapi apa yang terjadi? Ini Fir'aunnya nggak mau ya melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, oleh karena itu Tuhan pun membantu memberikan tulah. Nah, tulah itu apa? Tulah itu semacam hukuman ataupun bencana ataupun wabah ya. Nah, sampai 10 tulah ya dihukumkan kepada bangsa Mesir. Tulah yang pertama apa coba anak-anak? Nah, tulah yang pertama itu air menjadi darah. Coba kalau air itu menjadi darah bisa diminum tidak? Enggak bisa ya. Airnya enggak bisa soalnya jadi darah airnya ya. Untuk apa-apapun jadi enggak bisa ya. Nah, itu tulah yang pertama. Kemudian masih ngeyel nih rajanya ya, Raja Fir'aun masih ngeyel, masih menjajah bangsa Israel. Kemudian diberikan tulah yang kedua, yaitu kata ada di mana-mana ya. Di mana-mana ada kata. Nah, ini ya. Kemudian tulah yang ketiga, ada nyamuk di mana-mana ya.
tetap ngeyel lagi ya. Kemudian diberikan tulah yang keempat, yaitu tulahnya ada lalat di mana-mana. Masih ngeyel lagi nih, Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel. Kemudian dikasihlah tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak ya. Jadi ternaknya tahu-tahu ini tidak bisa berjalan ya. Ini dikasihlah tulah yang namanya sampar. Jadi ternaknya semuanya kena sampar ya. Terus kemudian yang keenam dikasihlah tulah yang namanya barah, penyakit. Jadi penyakit itu semacam penyakit kulit ya, nih gambarnya ya. Jadi semua banyak yang menderita penyakit sampar di sana. Tetapi Raja Firaun tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel. Kemudian diberikan tulah lagi, hujan es ya, hujan es, tetap lagi nggak mau dilepaskan. Kemudian lagi dikasihlah belalang, belalang ada di mana-mana. Nah, yang kesembilan juga 3 hari 3 malam gelap gulita, masih juga ngeyel nih Firaunnya ya. Akhirnya diberikan tulah yang ke-10 ya. Tuhan berfirman bahwa semua anak sulung itu akan meninggal ya, meninggal. Kemudian tidak hanya anak sulung dari manusia saja, tetapi sulung dari binatang ternak pun semuanya akan mati. Nah, tetapi Tuhan Allah berfirman kepada bangsa Israel untuk menuruti perkataannya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menyembelih kambing ya, menyembelih kambing. Nah, ini gambarnya, anak. Menyembelih kambing, kemudian darah kambing harus dioleskan ke pintu. Nah, darah kambing harus dioleskan ke pintu dan dagingnya harus dimakan semuanya ya, oleh seluruh keluarga. Nah, itu kemudian pada harinya, pada hari hanya, Tuhan Yesus berfirman pada harinya, hari hanya ya, situasi sangat mencekam. Karena apa? Karena ini nanti akan ada kejadian anak sulung pada meninggal. Semuanya was-was, semuanya berdebar-debar hatinya ya. Pintu-pintu dikunci semuanya ya. Sudah tengah malam, kemudian ini di keluarga orang Israel ini makan bersama di dalam rumah, pintunya dikunci, dan ini ibu dari keluarga Israel bertanya pada bapaknya nih, Bapak, apakah tadi Bapak tidak lupa mengoleskan darahnya kambing? Oh, tenang saja Ibu, tenang saja, sudah saya oleskan. Yuk kita makan dengan tenang bersama keluarga kita. Nah, mereka sudah tenang sekali karena apa? Sudah mengoleskan darah kambing tadi di pintu. Nah, pada saatnya situasi yang sangat mencekam, ada jeritan-jeritan, ada tangisan-tangisan. Nah, pasti tangisan-tangisan itu adalah orang-orang Mesir, keluarga-keluarga Mesir yang kehilangan anak sulungnya, kehilangan binatang-binatang ternaknya ya. Nah, tapi orang Israel, keluarga Israel tenang sekali ya, karena apa? Sudah mentaati apa yang diperintahkan Tuhan untuk apa tadi? Nah, ya, menyembelih kambing dan mengoleskan darahnya ke pintu. Nah, yang mengoleskan darahnya ke pintu akan dilewati oleh Tuhan. Jadi tidak jadi korban, kemudian tidak ada yang meninggal. Jadi keluarga dari orang Israel senang sekali sudah terlewati bencananya. Nah, terlewati bencana itu yang namanya Paskah mula-mula ya. Keluarga Israel bersuka cita karena selamat ya. Nah, itu Paskah mula-mula dari
perjanjian lama, kemudian untuk perjanjian baru, arti dari Paskah adalah pengorbanan dari Tuhan Yesus yang di kayu salib ya, mengorbankan darahnya untuk menebus dosa manusia agar manusia bisa selamat, sama-sama selamat. Itulah Paskah pada perjanjian baru, berbeda dengan Paskah perjanjian lama, tapi sama-sama diselamatkan. Itulah firman Tuhan hari ini, dan intinya bahwa anak-anak diajarkan untuk selalu taat kepada firman-Nya, kemudian melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari, mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Disitulah kita nanti akan menang, menjadi bahagia ya. Bahagia bersama siapa? Bersama Tuhan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu firman Tuhan yang disampaikan Bu Sri, dan terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan kali ini. Selamat beraktivitas di rumah masing-masing tentunya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan tutup dengan lagu Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Ayo kakak-kakak, kita akan menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Baik adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman oleh Bu Sri. Sekarang kita masuk dalam persembahan. Persembahan kita diiringi oleh pujian beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa penutup dan doa persembahan. Adik-adik siapkan hatinya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami hari ini boleh mendengarkan firman-Mu, boleh bernyanyi bersama ya Bapa. Walaupun kami dari rumah masing-masing, tetapi kami percaya kuasa-Mu tetap ada di rumah kami masing-masing. Bapa yang sangat baik, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemerintahan kami dari pusat hingga ke desa-desa. Tuhan memberkati setiap apa yang mereka kerjakan, biarlah semua yang mereka kerjakan berdasarkan oleh perintah-Mu ya Bapa. Di tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapa, kami berdoa biarlah kami semua tetap sehat, kami dijauhkan dari COVID, sehingga bangsa dan negara kami boleh pulih seperti mana mestinya ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, karena kami tahu Tuhan adalah dokter dari semuanya ya Bapa.
Kami berdoa bagi anak-anak kami di rumah masing-masing, walaupun belajar dari rumah masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan melindungi mereka, membantu mereka sehingga walaupun dari rumah mereka mengerti apa yang mereka pelajari. Berkati juga sekolah minggu ini ya Bapa, mereka dapat mengikuti dengan baik. Berkati juga kami sebagai guru-guru dan juga pengajar lainnya dalam segala aktivitas kami taruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati kami semua dalam segala aktivitas kami ya Bapa. Kami juga berdoa bagi orang tua kami dimanapun mereka berada. Dalam segala pergumulan orang tua kami taruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang memberkati dan memberikan kesehatan bagi orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini, biarlah berguna bagi gereja-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan melindungi kami senantiasa. Kita akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kami mengajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan kembali dengan satu pujian dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.